Film dimulai dengan menampilkan salah satu kota di US, tepatnya sebuah peternakan ayam. Seorang pria datang menghampiri, lalu melakukan seleksi terhadap ayam-ayam, dan kemudian... Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini dijamin seru dan menegangkan, berjudul Kutis. Film ini dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Jonathan Millet dan Carey Mulligan, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah tidak perlu diragukan karena rasanya sudah kenalan, tapi mohon maaf lupa nama, maklum sudah tua. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan itu kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Ya, diketahui ayam tadi dieksekusi dengan keji, lalu dagingnya digunakan sebagai bahan nugget. Tidak ada yang menyadari ada sesuatu pada daging itu, sehingga setelah diolah sedemikian rupa, didistribusikan lalu dimasak, nugget itu dikonsumsi oleh seorang gadis kecil yang manis. Sementara itu, ditampilkan tokoh utama kita, seorang penulis bercita-cita tinggi bernama Clint. Diketahui bahwa pria itu telah meninggalkan New York dan kembali ke rumah masa kecilnya di Fort Chicken, Illinois. Dia kini sedang berusaha keras untuk mengerjakan proyek novelnya. Namun sayangnya, meskipun sang ibu sangat menyukai, tapi sejauh ini tulisan Clint masih kurang bagus. Clint kemudian pergi ke SD lamanya, di mana dia akan menjalani hari pertama bekerja sebagai guru pengganti. Belum apa-apa, kekonyolan dan kesialan sudah menghampiri, dimulai dari petugas keamanan Rick mengira Clint adalah pengedar yang mengantar barang-barang surga yang ia pesan, serta Clint mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari guru olahraga yang seenaknya memarkirkan mobil secara asal-asalan dan membuat Clint nyaris terjebak. Ditambah lagi, Clint menemukan kata-kata kurang sopan untuk dibaca di jendela belakang mobilnya. Saat berjalan menuju gedung, tokoh utama kita memperhatikan bahwa sekolah ini telah benar-benar berbeda, di mana banyak sekali anak-anak yang berperilaku sangat liar dan sama sekali tidak menghormati guru, bahkan mereka tak segan-segan untuk mengumpat. Selanjutnya, Clint bertemu dengan wakil kepala sekolah, Sims, yang memintanya duduk di atas gym ball, sembari menjelaskan segala macam peraturan, termasuk menyita ponsel, karena di sekolah itu baik guru maupun siswa sama-sama tidak boleh membawa ponsel. Berikutnya, Clint diarahkan ke ruang guru, di mana dia menemui semua tenaga pengajar dengan perasaan canggung, sehingga kesulitan berkomunikasi dengan mereka. Beruntung salah satu di antara mereka ternyata dikenali, dia adalah Lucy, seorang guru yang murah senyum, yang mana diketahui bahwa wanita itu adalah teman masa kecil Clint. Tentu saja, pertemuan ini membuat keduanya sangat bahagia, sehingga seketika suasana pun menjadi lebih hangat. Tapi tidak dengan Wade, si guru olahraga. Merasa cemburu, ia segera menghampiri Lucy lalu melemparkan pertanyaan-pertanyaan sinis kepada Clint mengenai novel yang sedang dikerjakan tentang seorang pria membeli kapal yang kerasukan jin. Terdengar seperti menjiplak karya Stephen King. Begitulah Wade menilainya. Jam pelajaran sudah mau dimulai, sehingga para guru pun segera bergegas menuju kelas masing-masing. Di kelas Clint, dua bocah, Patriot dan Ding, sedang merundung si gadis manis bernama Shelly karena wajahnya seperti mengalami alergi akibat nugget yang ia makan. Shelly sama sekali tidak bereaksi, dia hanya menatap ke depan dan terlihat betul bahwa gadis ini sedang tidak baik-baik saja. Saat Clint datang, semua murid pun kembali ke tempat duduk masing-masing. Clint memperkenalkan diri dengan menulis namanya, tapi dengan sengaja Patriot salah membaca untuk membuat lelucon. Selain itu, Patriot juga menunjukkan bahwa dia dengan bebas bisa memegang ponsel ketika Clint mencoba menyitanya. Patriot mengancam akan menuduh Clint melakukan hal jahat pada murid. Lo pengen tenggang nggak balanya? Jujur aja.
Sungguh aneh bin ajaib kurang ajarnya, dan diketahui pula ternyata yang menulis kata-kata tak senonoh di mobil Clint adalah Patriot. Tak ada pilihan bagi Clint selain mengabaikan, pelajaran pun dimulai dengan mempersilahkan salah satu murid untuk membaca sekaligus meminta pendapat tentang novel. Calvin, seorang pemuda yang bersemangat, segera mengangkat tangan untuk mengajukan diri. Dengan penuh sukacita, pemuda itu membaca draft novel, sementara saat semua teralihkan, secara diam-diam Patriot kembali mengganggu Shelly, menarik kuncirnya sampai copot, dan sialnya bagi Patriot, kali ini Shelly tidak diam. Shelly juga sempat mencakar Clint sebelum melarikan diri. Sementara Clint membawa Patriot ke UKS, di luar, Rick akhirnya berhasil menghubungi pengedar dan kini saatnya dia menikmati jamur surga di dalam van-nya. Beberapa saat kemudian, ketika istirahat, Clint menceritakan apa yang terjadi kepada Lucy. Cerita itu memang cukup mengerikan, tapi Clint merasa puas karena Patriot kena batunya, dan itu membuat Lucy tertawa. Keduanya terlihat mesra dari sudut pandang Wade di lapangan basket. Adegan kemudian berpindah ke taman bermain, di mana Shelly sedang melakukan sesuatu yang aneh. Melihat hal itu, Ding segera mendatangi dengan niat membalas atas apa yang telah dilakukan Shelly terhadap sahabatnya. Namun lagi-lagi, Shelly tidak tinggal diam. Hey, you bitch! Segera Ding berubah menjadi ganas sama seperti Shelly dan mulai berlari dari taman bermain sampai ke lapangan olahraga sembari mencakar murid-murid lain yang dilalui, sehingga membuat semuanya ikut-ikutan menjadi ganas. Seorang guru yang menyadari datang menghampiri untuk memeriksa, namun sangat disayangkan, guru malang itu malah diserang dan dimangsa. Guru kedua pun datang membantu dan naas baginya melakukan hal itu. Konyolnya, Wade sama sekali tidak menyadari dia sibuk mencoba memasukkan bola basket sambil mengeluhkan kedekatan Clint dan Lucy. Selain itu, Rick juga masih aman-aman saja menyaksikan pembantaian yang terjadi. Jamur surga menyebabkannya tidak yakin, sehingga berpikir mungkin saja itu hanyalah halusinasi. Dia kemudian mencoba memperingatkan Sims dan segera wakil kepala sekolah itu keluar untuk menertibkan anak-anak yang mengganas. Namun nasibnya sama saja dengan kedua guru tadi. Para anak-anak merobek tubuh Sims dengan brutal sebelum melahapnya. I have bursitis in my own. Sementara itu di UKS, Patriot akhirnya berubah menjadi ganas dan bergegas menuju ke kantor kepala sekolah. Kembali ke ruang guru, di mana Clint dan Lucy serta beberapa guru lain menyaksikan apa yang terjadi. Panik, seorang guru bernama Rebecca segera menekan tombol darurat yang ia bawa kemana-mana. Di saat yang sama, Wade berbalik dan menyadari ada yang aneh pada anak-anak seperti tertular penyakit, sehingga ia pun mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tentu saja, anak-anak itu tidak mengindahkan perkataan Wade dan bersiap untuk menerkam. Akhirnya, mau tidak mau, Wade pun mengeluarkan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk melarikan diri bak atlet football yang menerobos penjagaan. Guru olahraga itu berhasil masuk ke dalam gedung, tepatnya ruangan para guru, dan segera mengunci pintu. Para guru mencoba menggunakan telepon untuk meminta bantuan, namun sama sekali tak berfungsi. Terungkap bahwa Patriot telah merusak semua kabel telepon dan internet, yang mana membuat komunikasi benar-benar terputus kecuali menggunakan ponsel. Untungnya tombol darurat Rebecca benar-benar berfungsi, dan seperti yang diceritakan sebelumnya, polisi akan segera merespon hanya dalam waktu 20 menit. Terlihat seorang petugas datang yang mana membuat Rick menelan semua jamur sebelum terlibat masalah. Sayangnya petugas itu tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga menanyai para anak-anak dan segera digigit. Sialnya lagi, saat hendak melarikan diri, kembali ke ruang guru, Wade memutuskan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu. Namun ketika membuka pintu, Patriot segera melompat ke dalam ruangan.
Menyadari tak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan sang guru malang, kelompok itu pun memutuskan melarikan diri sampai akhirnya bertemu seorang guru lainnya yang sok ingin menjadi pahlawan, mengajak semua keluar lewat pintu belakang tanpa menyadari di sana ajal telah menunggunya. Kelompok itu kemudian melarikan diri ke pustaka dan merasa panik ketika menemukan Calvin di sana. Tentunya Calvin belum terinfeksi karena sejak tadi bocah itu belajar sendirian di dalam pustaka. Sementara itu, Patriot membuka pintu bagi para bocah ganas agar bisa masuk dan menyerbu. Kembali ke para guru, Wade memposisikan diri sebagai pemimpin, membimbing kelompok itu ke lantai atas untuk bersembunyi di ruang musik, serta menutup rapat pintu sebelum Shelly menangkap mereka. Seorang guru IPA bernama Doe memperhatikan Shelly yang menempelkan wajahnya ke pintu. Calvin mengatakan bahwa mungkin saja ini disebabkan oleh kutis, yang artinya kutu atau kuman. Doe mencoba memperhatikan kulit wajah Shelly yang mulai melepuh dan sayangnya gadis itu segera melarikan diri. Kemudian, Wade masih memposisikan diri sebagai pemimpin, mengajak semuanya berlari ke area parkir untuk mencapai mobil sembari menggunakan alat musik untuk melindungi diri. Clint menolak gagasan tersebut dan berpikir bahwa seharusnya mereka menuju ke ruangan kepala sekolah untuk mengambil ponsel lalu meminta bantuan. Lucy yang muak segera menghentikan dua pria dan mengusulkan untuk menunggu sampai dengan jam 3 sore, di mana saat itu para orang tua akan datang menjemput, dan usulan ini disetujui semua orang. Sementara itu, di luar, Rick masih tetap aman di dalam van, meskipun terpaksa menyaksikan pemandangan yang sangat mengganggu. Dan untuk mengalihkan, pria itu pun memutar musik, lalu mulai menenggelamkan diri dalam ilusi. Namun sayangnya, musik itu terpotong oleh siaran darurat yang mengabarkan bahwa anak-anak di seluruh kota telah berubah menjadi ganas dan memangsa para orang tua. Selagi menunggu, Lucy melihat goresan pada tangan Clint akibat garukan Shelly. Khawatir Clint mungkin telah terinfeksi, Wade segera menyeret dan menguncinya di ruangan kecil. Namun Doe yang tidak sependapat berusaha menyelidiki dengan mengikuti Clint, lalu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, membuat tangannya dipenuhi dengan anu. Ya, pokoknya anu lah. Doe kemudian menjelaskan hal ini kepada yang lain, memastikan bahwa Clint memang terinfeksi, tapi efeknya hanya flu dan muntah-muntah. Tidak seperti para anak-anak. Namun Wade tetap bersikeras memilih untuk menunggu hingga pukul 3 demi keamanan dan keselamatan mereka. Waktu pun berlalu dan anak-anak yang mulai bosan menghibur diri dengan tubuh para korban. Tepat jam 3 sore atau pukul 15, para guru membebaskan Clint dan bersama-sama mereka ke rooftop untuk menunggu para orang tua. Tak lama kemudian, seorang wanita yang merupakan orang tua murid datang. Clint dan teman-teman mencoba untuk memperingatkan dengan memberi tanda, namun si ibu malah sibuk bergosip ria tanpa menyadari anaknya telah menjadi pemangsa ganas yang sangat mematikan. Tiba-tiba saja seorang guru bernama Tracy menjerit ketakutan akibat kakinya ditarik oleh seorang siswi. Diketahui bahwa gadis itu bernama Tamra dan setelah diperhatikan, ternyata Tamra berusaha menyelamatkan diri dari teman-temannya karena tidak terinfeksi. Ketika para guru menarik Tamra, sangat disayangkan anak-anak lain mengetahui dan mulai memanjat. Tak punya pilihan, kelompok itu pun kembali dan berlari untuk bersembunyi di aula. Wade menjaga pintu demi memastikan anak-anak tidak masuk, namun entah bagaimana, dengan cepat Ding menyelinap dan menangkap Doe, yang mana hal ini memaksa Wade untuk bertindak kejam. Sembari menjaga dua anak agar tidak melihat aksi yang tak sedap dipandang mata itu, Lucy mencoba memeriksa mereka dan menemukan bahwa Tamra telah dicakar, sehingga menyarankan agar mencuci lukanya di toilet. Kemudian wanita itu pun mencoba membicarakan dengan Wade, namun guru olahraga itu malah mengungkapkan kecemburuan serta rencananya untuk melamar Lucy. Semua hancur akibat kedatangan Clint, dan dengan marah Wade mencibir Lucy lalu meminta wanita itu meninggalkan
keluarganya sendiri. Tak lama kemudian, diketahui ternyata Doe telah melakukan penelitian dadakan terhadap Ding, yang mana pada akhirnya menemukan bahwa sebagian besar sel bocah itu mati dan membusuk. Jadi anak-anak hanya bisa melakukan hal-hal dasar untuk memenuhi kebutuhan seperti berburu dan makan demi bertahan hidup, tapi tidak bisa berpikir, yang artinya mereka bisa dibilang bukan manusia lagi. Selain itu, kini Doe merasa yakin bahwa ini disebabkan oleh virus, serta menjelaskan alasan mengapa Clint dan Tamra tidak berubah menjadi ganas. Diketahui bahwa Tamra telah datang bulan, yang mana ini menandakan bahwa virus hanya mempengaruhi mereka yang belum melalui masa puber. Belum sempat merasa lega atas pencerahan, tiba-tiba saja seluruh listrik padam dan terdengar alarm yang ternyata akibat ulah Patriot. Sementara semua panik, Kelvin mendadak kehilangan kesadaran, terungkap bahwa bocah itu kekurangan gula, yang mana mengharuskan mereka untuk menemukan makanan secepat mungkin. Di saat yang sama, terdengar suara-suara dari balik dinding yang menandakan anak-anak mungkin sudah semakin dekat. Bahkan ada seseorang yang mencoba mendobrak pintu, namun entah mengapa Lucy malah memilih momen tersebut untuk mengungkap bahwa dirinya tidak bisa menikah dengan Wade. Pintu pun tak kuat lagi menahan, yang mana mengungkap bahwa petugas perawatan bernama Hatachi yang mendobrak. Itu melegakan, tapi segera berubah menjadi ketakutan karena pintu lain juga berhasil didobrak, yang mana kali ini oleh para anak-anak. Segera Hatachi membimbing para guru untuk bersembunyi di ruangannya. Meskipun tidak memiliki makanan, tapi terdapat radio di sana yang membuat kelompok itu mengetahui bahwa seluruh kota telah melakukan evakuasi, menandakan tidak ada petugas yang datang untuk membantu mereka. Saat semua kehilangan harapan, Clint mengungkapkan rencananya, yaitu memanfaatkan ventilasi udara untuk mencapai ruang guru demi mendapatkan makanan untuk Kelvin, kunci truk Wade, dan juga ponsel. Lalu diketahui bahwa satu-satunya pria yang muat masuk ke sana adalah Clint sendiri. Tak punya pilihan, Clint terpaksa menjalankan rencana tersebut, dan sebelum beraksi, dia menitipkan draft novel kepada Tracy dan mendapat mantra-mantra dalam tanda kutip anti-kuti dari Tamra. Clint juga membawa salah satu walkie-talkie untuk tetap berkomunikasi saat mulai bergerak dan belum jauh dari tempat beranjak. Wade mencibir, memaki-maki Clint menggunakan kata-kata kasar. Muak mendengarnya, Lucy pun meluapkan kemarahan, tidak hanya kepada Wade, tapi juga kepada semua orang, menegaskan bahwa ada sesuatu yang ingin dicapainya sebelum kematian. Kemudian, dia pun segera menyusul untuk membantu Clint. Saat merangkak melalui saluran tersebut, yang mana tepat di bawah koridor, seorang gadis kecil yang sedang bermain mendengar gerak-gerik dan mencoba memeriksa lewat lubang. Untungnya kegelapan menyelamatkan Clint dan Lucy sehingga gadis kecil itu kembali bermain. Lalu Clint dan Lucy pun melanjutkan sampai akhirnya tiba di ruang guru dan menggunakan mesin penjual otomatis untuk mendapatkan snack manis. Selain itu, Lucy juga menemukan kunci truk Wade, lalu memutuskan untuk menuju ke ruang kepala sekolah demi mengambil ponsel. Sangat disayangkan, ternyata semuanya rusak, yang mana sepertinya ada yang dengan sengaja menghancurkan. Jadi wanita itu kembali, dan sangat disayangkan ternyata Patriot mengetahuinya. Di saat yang sama, seorang gadis kecil memasuki ruang guru, yang mana membuat Clint bersembunyi. Mesin yang sejak tadi tidak mau bekerja, tiba-tiba saja berfungsi dan mengeluarkan suara, sehingga membuat si gadis kecil pun berteriak. Sebelum melanjutkan pelarian, Clint sempat melempar snack ke ruangan Hatachi. Clint dan Lucy kemudian mencapai ruangan yang berbeda dan segera menggeser beberapa furnitur untuk menutup lubang ventilasi agar anak-anak tidak bisa mengikuti mereka. Melihat sekeliling, keduanya menemukan jasad guru lain dalam kondisi yang mengenaskan. Tiba-tiba mereka mendengar anak-anak yang bergerak menjauh dan menyadari bahwa anak-anak itu menuju ke ruang Hatachi. Jadi Clint pun segera melaporkan hal ini sehingga Wade dan yang lainnya bisa membuat barikade. Meskipun telah berhasil menahan anak-anak, tapi Tracy masih dilanda kepanikan. Jadi Doe pun harus menenangkan serta memastikannya benar-benar tenang dengan tamparan. Calm down!
down! Kembali ke Clint yang menenangkan Lucy. Pada momen ini, pria itu mengaku bahwa dirinya kembali ke Fort Chicken untuk menemui Lucy. Dan dia juga mengetahui bahwa di sekolah itu Lucy bekerja. Jadi hari ini dia hanya berpura-pura terkejut ketika bertemu Lucy. Pengakuan lainnya adalah bahwa Clint sebenarnya bekerja sebagai guru di New York selama 2 tahun dan menjadi depresi akibat tidak bisa mengejar karir sebagai penulis karena mengajar tak memberinya banyak waktu luang. Keduanya tertawa bersama dan larut dalam asmara, tapi segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dan Clint pun menemukan sebuah ide, yaitu menggunakan obat untuk bisa menenangkan anak-anak. Beberapa saat kemudian, Wade menghubungi Lucy melalui walkie-talkie untuk meminta maaf atas perilakunya yang menyebalkan, lalu mengakui kecemburuan karena keberadaan Clint membuatnya minder. Clint yang juga mendengar pembicaraan itu merasa tidak enak dan memutuskan untuk meminta maaf, mengakui semua, dan mengatakan mendukung hubungan Wade dan Lucy. Namun kini ada yang lebih penting untuk dibahas, yaitu rencana melarikan diri. Pembicaraan mereka juga didengar oleh Rick lewat radio komunikasinya. Rencana pun dijalankan, dimulai dari Clint dan Lucy memberikan obat, sementara yang lainnya mempersiapkan diri dengan senjata seadanya, sembari mendengarkan kata-kata penyemangat dari Wade yang lebih terdengar seperti memuji diri sendiri, mengatakan bahwa dirinya adalah juara football, MVP di hampir semua pertandingan, dan lain-lain. Let's play some dodgeball! Begitu anak-anak tertidur akibat obat, dua kelompok pun keluar dan bertemu kembali di koridor. Mereka kemudian berjalan melalui kegelapan dengan senter seadanya. Beberapa anak yang terbangun mencoba mengejar mereka, tapi untungnya pelontar bola telah disiapkan sebagai senjata. Setelah semua bola telah dilontarkan, kini saatnya Hatachi yang beraksi dengan caranya sendiri, yaitu cara seorang pendekar samurai. Rock and roll! Meskipun serangan terus berdatangan, tapi kerjasama dan pertahanan para guru tak mudah diruntuhkan. Sampai akhirnya ketika mencapai truk, Wade yang terjebak melemparkan kuncinya kepada Clint dan meminta agar melindungi Lucy karena Wade akan berkorban demi rekan-rekan bisa melarikan diri. No way! Saat melaju, ternyata secara diam-diam, Patriot telah memanjat ke atas truk. Ketika Clint menyadari bensin yang tersisa hanya sedikit, Patriot pun melancarkan serangan mencoba menghabisi Clint. Yang mana hal ini memaksa Clint untuk menginjak pedal rem dan membuat Patriot terlempar. Tidak cukup sampai di situ, momen ini dimanfaatkan oleh Clint untuk membalas dendam. Jadi dia memundurkan truk demi membuat Patriot benar-benar berakhir. Setelah melanjutkan perjalanan, kelompok itu pun tiba di Danville dengan bahan bakar truk yang telah benar-benar habis. Kota itu terlihat benar-benar kosong dengan mayat-mayat yang tergeletak di beberapa sudut jalan. Mereka kemudian menyaksikan televisi pada toko elektronik yang mana menampilkan berita bahwa wabah telah menyebar ke seluruh negeri dan diketahui bahwa semuanya berawal dari pabrik nugget di Fort Chicken. Doe mengungkapkan bahwa mungkin saja dia bisa menciptakan vaksin
bensin, tapi untuk itu Do membutuhkan sampel dari nugget yang dimaksud. Tanpa disadari, sekelompok anak-anak muncul di belakang, membuat Clint dan teman-teman berlari masuk ke bangunan terdekat yang benar-benar gelap. Saat mulai menjelajah, mereka menemukan nugget yang dibutuhkan Do, serta mayat karyawan yang tergeletak di lantai. Sesaat kemudian, mereka memasuki ruangan lain dan secara tiba-tiba lampu pun menyala, sekaligus mengungkap bahwa bangunan itu ternyata adalah arena bermain. Hal lain yang terungkap adalah anak-anak ganas telah menanti untuk menyantap mereka. Saat nyaris kehilangan harapan, tiba-tiba saja semua dibuat terkejut dengan kedatangan seseorang yang bahkan menjatuhkan beberapa anak. Dan ternyata itu adalah Wade. Ya, dia berhasil selamat dari kepungan dan kini mereka meminta semuanya untuk berlari keluar, di mana Rick telah menunggu dengan mobil van. Setelah semuanya berhasil keluar, Wade menutup jalur dengan bola besar lalu menyemprotkan bensin dan akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan kelompok guru pergi meninggalkan Danville. Meski belum mengetahui tujuannya kemana, tapi mereka akan mencari tempat yang paling tidak mungkin didatangi anak-anak. Berhasilkah kelompok guru itu bertahan? Dan apakah masih ada orang tua yang selamat? Dan tamat. Pada intinya, saya cukup menyukai film ini dengan humornya yang aneh dan menghibur, serta para aktor yang berhasil memerankan karakter dengan baik. Meskipun memang beberapa karakter guru terlihat monoton. Film-film zombie, mulai dari Night of Living Dead yang menjadi awal era zombie modern, hingga 28 Days Later yang memperkenalkan zombie berlari, seringkali mengangkat isu-isu sosial dalam ceritanya. Sementara Kutis sendiri mengambil pendekatan menarik terhadap tema utama dalam genre ini dengan cara yang sesuai menurut sifat filmnya sebagai kombinasi horor dan komedi. Patient Zero atau orang yang pertama kali terinfeksi dalam film ini tidak perlu diragukan lagi adalah Shelley yang mencoba melahap wajah bocah menyebalkan. Namun, bocah yang dimakan wajahnya itulah yang sebenarnya zombie utama dalam film ini. Dia adalah karakter yang menjadi analogi sosial, jadi film-film zombie pasca 9/11 sering menggunakan zombie sebagai metafora untuk ancaman yang mengganggu ketertiban sosial atau kehidupan masyarakat. Mirip dengan bagaimana teroris dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan stabilitas. Namun Kutis mengambil pendekatan yang berbeda dengan menamai zombie kecil jahat ini sebagai Patriot, yang mana kemungkinan untuk menyampaikan pesan atau komentar tersendiri tentang tema-tema sosial dalam cara yang unik dan santai. Jadi gini, nama karakter Patriot dalam film ini sebenarnya adalah lelucon, tetapi lelucon itu juga mengungkapkan bahwa film ini memiliki pesan yang lebih dalam. Kutis berpendapat bahwa ancaman nyata bukan hanya dari luar, tapi sebaliknya ancaman sesungguhnya berasal dari cara kita mengajarkan tentang patriotisme tanpa mempertimbangkan secara mendalam atau kritis, yang mana dapat menyebabkan terabaikannya prasangka atau sikap diskriminatif terhadap suatu kelompok tertentu. Lalu di bagian lain film, beberapa guru mengungkapkan tentang pentingnya menghormati dan memberikan penghargaan serta upah yang layak kepada guru, karena merekalah yang bertanggung jawab mendidik anak-anak. Ini menyoroti bahwa guru sering merasa tidak dihargai dalam masyarakat, sementara para orang tua kadang-kadang terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya, film ini tidak hanya menghadirkan zombie sebagai ancaman, tapi juga digunakan sebagai metafora untuk mengeksplorasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat kita. Ada lanjutannya nggak bang? Sampai saat ini belum ada dan saya rasa juga tidak perlu karena film ini sebenarnya memiliki original ending yang saya ceritakan kepada teman-teman adalah theatrical ending yang merupakan ending umum. Sedangkan original ending ditayangkan di Festival Film Sundance pada tahun 2014. Jadi setelah mengakhiri Patriot, Clint dan teman-teman menyadari bahwa mereka kehabisan bensin sehingga melanjutkan dengan berjalan kaki dan akhirnya menemukan tenda yang ditinggalkan.
ditemukan. Mereka pun bermalam di sana, mengelilingi api unggun dengan Clint yang membuang draft novelnya ke dalam api, lalu memberitahu kepada Lucy bahwa dirinya bukan penulis, melainkan seorang guru yang akan tinggal di Fort Chicken. Clint merasa sangat cemas dan meminta yang lain untuk bergabung. Mereka menemukan mayat seseorang yang kemungkinan adalah pimpinan di perkemahan itu. Lalu anak-anak ganas pun menemukan mereka yang dipimpin oleh Shelly yang kini kondisinya jauh lebih buruk dengan bola mata hitam yang kosong dan kulit yang hancur. Tidak diketahui apa yang selanjutnya terjadi pada Clint dan teman-teman. Lalu adegan penutup menampilkan 3 petugas dari taman hiburan, dari teater, dan dari pusat hiburan keluarga. Masing-masing mengeluarkan nugget ayam dari kotak di dalam truk. Saya pikir nugget-nugget itu juga mengandung virus, dan ini menjadi awal dari menyebarnya wabah ke seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Kalian lebih suka ending yang mana? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!